Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Periode 2 tahun 2020 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG Daljab periode 2 tahun 2020. Pembelajaran yang saya laksanakan pada kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, materi pokok, magnet dan formulir. Platform pembelajaran yang saya gunakan, WA Group dan Zoom Meeting. Media pembelajaran yang saya gunakan, PowerPoint, video YouTube, dan benda-benda di sekitar siswa. Teknik penilaian yang saya gunakan, penilaian sikap selama pembelajaran Zoom Meeting, penilaian keterampilan terhadap hasil karya siswa, dan penilaian pengetahuan melalui Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Ya. Sudah sarapan? Ampun. Oke. Hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah kondisi sehat dalam Zoom Meeting. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Puji mau cek. Ini sudah hadir semua, nggih? Nggih. Oh, hadir semua, alhamdulillah. Sekarang kita berdoa. Nggih. Irul, tolong dipimpin berdoa seperti biasanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Punya lagu. Nggih, ada lagu yang akan Bu Puji putarkan. Nanti kalian tebak judul lagunya. Boleh ikut bernyanyi. Lagu apa? 11 Agustus. Hari Merdeka. Nah, anak-anak, meskipun sekarang kalian belajar di rumah, harus tetap hafal nggih lagu-lagu kemerdekaan. Hari ini Bu Puji akan menyampaikan pada kalian, kita akan belajar tentang magnet dan formulir. Ada yang tahu magnet?
Sudah pernah tahu? Ada, Bu. Tahu, Bu. Punya magnet? Yang punya coba ditunjukkan. Nah, dan punya magnet ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Kenapa magnet itu ada dan apa gunanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, nanti kita belajar formulir. Apa itu formulir dan bagaimana mengisinya. Bahan ajar yang Bu Puji bagikan sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah dibaca, bagus. Nah, manfaat dari kita belajar hari ini banyak. Yang pertama magnet, terus nanti yang kedua tentang formulir, agar kelak kalian ketika sudah selesai sekolah dewasa kalian bisa mengisi formulir. Nah, untuk penilaian seperti biasa, ketika kalian mengikuti Zoom nanti Bu Puji nilai bagaimana aktivitas kalian, bagaimana duduknya kalian, bagaimana saat bertanya, saat menjawab. Nah, untuk keterampilan nanti kalian menyampaikan laporan percobaan dan mengisi formulir. Nanti Bu Puji nilai dari situ. Dan terakhir untuk evaluasi pengetahuan akan Bu Puji bagikan soal melalui link Google Form yang akan kalian kerjakan setelah pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jika bisa, tunjukkan jempol kalian. Sekarang Bu Puji mau menunjukkan sesuatu. Ini apa anak-anak namanya? Kotak pensil, Bu. Iya, ada yang punya kotak pensil seperti ini? Punya, Bu. Nah, coba ditunjukkan. Punyanya Zanika, coba ditunjukkan. Nah, selain Zanika tadi, Repi punya sepertinya. Ditunjukkan. Nah, coba dilihat. Di sini, ditutupnya itu ada apa? Nah, yang mancing itu apa anak-anak? Magnet, Bu. Nah, betul. Wah, Magnetnya. Nah, membantu. iya. Tinggal alat-alat. Membantu kalian untuk lebih mudah dalam membuka dan menutup kotak. Itu fungsi dari magnet. Ini adalah contoh. Nah, penggunaan magnet. Nah, ini dari salah satu sifat magnet. Apa kira-kira sifat magnetnya yang digunakan dalam kotak pensil? Menarik. Menarik benda. Menarik. Iya, sifat menarik benda. Nah, salah satu sifat magnet adalah menarik. Di sini ada magnet, di sini ada besi. Dia menempel. Nah, nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, kemarin sudah dibaca bahan ajar? Ini Bu Puji kirimkan, kalian buka. Nanti kita praktek bersama. Kita lakukan percobaan bersama. Kalian siap? Nah, sudah Bu Puji kirim ya untuk LKPD-nya. Sekarang kita lakukan percobaan bersama-sama. Sudah kalian siapkan bahan dan alat kalian? Coba diangkat magnetnya. Nah, sudah. Peniti sudah disiapkan tadi? Sudah. Mulai. Bu Puji juga punya magnet. Coba dibacakan judulnya apa? Irul yang keras. Percobaan sifat-sifat magnet. Alat dan bahan. Silahkan dibaca, Zanika.
Sepasang magnet, peniti, kertas, pensil, paku, uang logam 500 kuning, uang logam 1000, uang logam 500 putih. Ampun, Bu. Oke, sekarang kita lakukan percobaan. Nanti hasilnya kalian tulis, ya, di buku kalian. Nah, oke. Yang pertama, ambil 2 buah magnet dan beri tanda U dan S pada ujung magnet. Nah, magnetnya ini ditandai. Warna merah adalah U utara, warna hitam adalah S atau selatan. Oke. Warna merah tadi untuk U, kutub U. Warna hitam untuk kutub S. Oke. Nah, sekarang dekatkan 2 kutub yang sama. Nah, 2 kutub sama. Coba perhatikan magnetnya Bu Puji. Semua perhatikan. Nah, kutub sama. Nah, merah dengan merah. Ini tidak mau, Dek, mendekat. Nah, tidak bisa mendekat. Nah, ini artinya apa, Dek? Berarti kalau kutub yang sama? Saling tolak menolak. Coba Linda yang keras. Saling tolak menolak, Bu. Ya, Indra, apakah betul? Betul, Bu. Coba kalian praktekkan juga magnet kalian yang tolak menolak. Sekarang dekatkan kutub yang merah dengan hitam. Didekatkan. Nah, coba. Apa yang terjadi? Perhatikan di sini. Saling tarik menarik, Bu. Ya, saling tarik menarik. Nah, oke. Sekarang dekatkan magnet dengan peniti. Dilihat punyanya Bu Uji. Nah, apa yang terjadi? Menempel, penitinya menempel di magnet. Iya, yang lengkap. Ayo, apa Zanika diulangi? Apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan kertas? Apakah menempel? Tidak menempel, Bu. Oke, dicatat ya, ditulis. Selanjutnya, sekarang magnet dekatkan dengan pensil. Tidak dapat ditarik magnet, Bu. Tidak dapat ditarik magnet, Bu. Tidak dapat ditarik magnet, Bu. Oke, tidak dapat ditarik magnet. Sekarang paku. Dapat ditarik magnet, Bu. Dapat ditarik magnet, Bu. Dinda, paku tadi, apa yang terjadi ketika didekatkan magnet? Dapat ditarik magnet, Bu. Menempel. Betul ya, teman-teman? Betul, Bu. Oke, sekarang dekatkan magnet dengan uang Rp500 yang warna kuning. Apa yang terjadi? Maka uang 500 kuning tidak akan ketarik oleh magnet, Bu. Oke, bagus jawabannya Repi. Uang 500 kuning tidak tertarik oleh magnet. Coba, apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan uang 1000? Menempel, Bu. Dapat ditarik magnet, Bu. Uang 500 yang putih. Ya, Bu. Tidak dapat ditarik, Bu. Ditarik, Bu. Iya, betul. Taruh paku di atas kertas dan magnet di bawah kertas. Geser magnet kalian. Nah, apa yang terjadi? Paku akan bergerak mengikuti magnet, Bu. Bagus. Tepuk tangan buat Repi. Nah, bagus. Paku bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa magnet itu apa, Dek? Dapat menembus benda, Bu. Ya, dapat menembus Benda benda. yang ada di Nah, yang
Itu adalah percobaan sederhana. Sekarang tugas kalian adalah menyusun laporan, ya. Laporan percobaan tadi. Bu Puji beri waktu 10 menit, kalian isi, kalian tuliskan, kalian foto, nanti dikirim ke WA, ya. Ibu. Tadi kalian sudah mengerjakan laporan untuk percobaan, nggih? Ya, Bu. Nggih, bagus. Hasilnya sudah kalian kirim ke grup WA. Bu Puji lihat hasilnya bagus. Nah, sekarang kita bahas hasil kalian tadi. Dekatkan dua kutub yang sama dari kedua magnet. Apa hasilnya? Saling tolak-menolak, Bu. Oke, ketika dua ujung magnet yang sama didekatkan, tolak-menolak. Dekatkan magnet dengan kertas. Tidak akan terjadi apa-apa dan tidak bisa karena tidak ada unsur magnet pada kertas dan punya saya begini, Bu. Maka kertas tidak akan ketarik oleh magnet. Bagus, sama-sama betul. Dekatkan magnet dengan uang logam 500 kuning, Bu. Maka uang 500 kuning tidak akan ketarik oleh magnet, Bu. Bagus. Uang logam 1000 tertarik magnet, Bu. Sekarang sampaikan hasil percobaan tadi. Setiap magnet mempunyai kutub utara dan selatan, dan medan gaya memiliki makna tersebut. Kutub yang sama tolak-menolak, kutub yang tidak sama tarik-menarik. Berbeda akan tarik-menarik. Kutub yang sama akan tolak-menolak. Magnet dapat menarik benda tertentu, gaya memiliki dua kutub U dan S. Magnet dapat menarik benda tertentu dalam jangkauan tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan, Bu. Kutub berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Kutub yang sama jika didekatkan akan tolak-menolak. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet dapat menarik benda tertentu memiliki dua kutub, yaitu U dan S. Magnet memiliki dua kutub, kutub selatan dan kutub utara, Bu. Bagus. Magnet yang mempunyai kutub sama kalau didekatkan akan saling tolak-menolak, Bu. Bagus. Magnet yang berbeda kutub akan saling tarik-menarik, Bu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu, Bu. Bagus. Magnet dapat menarik benda tertentu. Magnet dapat menembus benda, Bu. Gaya magnet dapat Bagus. menembus benda, Magnet Bu. dapat menembus benda. Nggih. Anak-anak, adanya magnet ini berguna apa tidak untuk kehidupan? Berguna. Salah satu tadi contohnya untuk apa? Menutup kotak pensil, Bu. Oke, menutup kotak pensil. Nah, selain itu bisa juga ada yang punya kulkas di rumah? Punya, Bu. Punya. Kalian di pintunya bisa dipasangi macam-macam pernak-pernik tempelan? Iya, Bu. Nah, itu contoh fungsi magnet. Misal ada anak kecil masuk ke dalam kulkas. Nah, kalau tidak ketahuan kan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, karena adanya magnet di pintu, jadi kulkas itu bisa dibuka dari dalam dan dari luar. Coba bayangkan, adik kalian masuk kulkas, tapi kulkas tidak bisa dibuka dari dalam dan tidak ada yang tahu. Bahaya apa tidak? Bahaya, Bu. Contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga untuk bros. Bros yang belakangnya besi ditempelkan dengan magnet. Nah, oh ya, ada yang tahu obeng? Ada, Bu.
Nah, biasanya di ujung obeng untuk memasang baut itu juga menggunakan magnet. Ini Bu Puji punya gambar. Traktor, Bu. Ada ini untuk mengangkat alat berat. Alat ini namanya ekskavator. Nah, yang ini kulkas tadi bisa ditempel-tempel karena di pintu ada apanya? Magnet. Oke. Nah, yang ini tadi apa, Dek? Oke, bagus. Oke. Nah, itu adalah contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pemantapan kalian tentang materi magnet, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Kalian juga sudah menyampaikan. Nah, di sini Bu Puji akan membagikan video. Silakan dilihat nggih videonya. Magnet memiliki gaya tarik. Kita dekatkan magnet di atas paku kecil, lalu amati apa yang terjadi. Perhatikan teman, paku kecil lebih banyak yang tertarik ke kutub magnet. Di percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa magnet memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak pada kedua kutubnya. Gaya tarik antara dua kutub magnet. Dua kutub magnet yang senama jika didekatkan akan tolak menolak. Namun, jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka kedua kutub akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik logam tertentu. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi, baja, dan nikel. Sedangkan logam seperti tembaga, kuningan, dan aluminium tidak tertarik oleh magnet. Magnet memiliki gaya dapat menembus benda. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis seperti kertas, kain, dan plastik. Itu tadi video tentang sifat-sifat magnet. Agar kalian lebih paham, makanya Bu Puji tunjukkan videonya. Nah, dalam video tadi, sifat magnet apa, Dek? Yang pertama? Magnet memiliki gaya tarik, Bu. Memiliki gaya tarik. Yang kedua? Gaya menembus benda. Dapat menembus benda. Bagus. Yang selanjutnya, yang hubungan kutub, apa yang terjadi tadi? Saling tolak menolak. Saling tolak menolak. Kutub yang berbeda saling tarik menarik, Bu. Magnet memiliki kutub yaitu kutub utara dan selatan, Bu. Iya, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Untuk selanjutnya, Bu Puji mau menanyakan, ada yang sudah pernah mengisi formulir? Sudah, Bu. Oke, formulir. Formulir apa yang pernah kalian isi? Formulir lomba. Oke, formulir lomba. Ada lagi formulir lain yang pernah kalian isi? Formulir ya, formulir ekstrakurikuler. Oke, hari ini kita fokus belajar formulir pendaftaran. Indra, bacakan, Le. Formulir kertas ataupun lembaran yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Nah, kemarin kalian sudah mengerti pengertian formulir. Pendaftaran formulir yang isinya
pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya pendaftaran mengikuti lomba, mengikuti tes cepat, mengikuti latihan pencaksilat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan amal. Ya, formulir pendaftaran. Nah, coba dicermati. Ada apa saja di formulir itu? Judul. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, Bu. Oke, bawahnya tolong dibacakan. Identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, no telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, no telepon sekolah, no kartu pelajar. Jenis lomba yang akan diikuti. Sekarang tugas kalian coba dikerjakan itu dulu yang ada di LKPD. Nah, LKPD sudah kalian kerjakan? Sampun, Bu. Untuk belajar bagian-bagian formulir agar lebih mudah, coba kalian bayangkan kambing. Tahu kambing? Tahu. Nah, badannya itu ada terdiri apa saja? Kambing yang paling atas punya apa? Kepala. Kepala. Nah, setelah kepala punya apa lagi dia? Tubuh, nggih, punya tubuh. Nah, kambing yang paling belakang itu punya apa? Ekor. Tangan ke kalian semua. Nah, ini tadi karena kita sudah lama Zoom, pasti ada jenuh. Coba semua berdiri. Ayo kita berdiri dulu. Ya. Berdiri. Kita berdiri. Gerakan tangan kalian ke depan. Nah, ke depan. Putri berdiri. Yo, ke samping kanan, samping kiri. Pinggangnya. Nah. Lepaskan. Nah, seperti pesawat terbang. Nah, sudah. Sekarang teriakkan, aku anak hebat. Mulai Zanika. Aku anak hebat. Indra. Aku anak hebat. Randy. Aku anak hebat. Uswatu dan Adinda. Aku anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi ada kambing. Kambing tadi punya kepala, punya tubuh, dan punya ekor. Nah, formulir juga sama. Formulir juga punya bagian-bagian. Bagian formulir sama dengan bagian kambing. Apa saja tadi? Kepala, tubuh, dan ekor. Nah, kepala, tubuh, dan ekor. Tapi kita harus tahu yang mana kepala formulir, yang mana tubuh formulir, dan yang mana ekor formulir. Bagian kepala. Bagian kepala itu yang mana ya kira-kira? Yang formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, betul jawaban tadi yaitu bagian formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, Bagian-bagian formulir 1. Bagian kepala, judul formulir, lembaran, lembaga yang mengeluarkan formulir. yang dimaksud tubuh formulir yang mana? Coba siapa yang Identitas. bisa? Identitas Diri, Bu. Identitas diri. Selain identitas diri, bagian tubuh. Nah, jawabannya. Oh, hebat kalian semua. Tepuk tangan.
bagian tubuh yaitu identitas diri dan jenis lomba yang diikuti. Yang terakhir tadi, bagian apa yang ketiga namanya? Ekor, Bu. Tanda tangan. Selain tanda tangan apa, Putri? Nama lengkap, Bu. Nama lengkap, tanda tangan dan nama lengkap. Selain itu, apa lagi kira-kira yang paling bawah biasanya? Catatan, Bu. Catatan, bagus. Kita buktikan. Nah, betul. Tanda tangan, nama lengkap, dan catatan. Kadang ada juga yang menambahkan tempat dan tanggal pengisian. Zanika, ini dibacakan dari atas coba. Bu. Bagian ekor, tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, nama jelas pengisi formulir, Bu. Bagus. Itu adalah bagian-bagian ekor formulir. Tadi kita sudah belajar banyak, Nih. Sekarang nanti tugas kalian adalah mengisi formulir ini. Kalian isi, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke grup WA. Bisa? Zanika dibacakan. Tuliskan 3 bagian yang ada di dalam formulir tersebut. 1. Bagian kepala. 2. Bagian tubuh formulir. 3. Bagian ekor, Bu. Teman-teman bagaimana? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, betul, jawabannya. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir, memahami judul dan isi formulir, Bu. Bagaimana Linda, kamu sependapat dengan Putri? Ya, Bu. Betul. Jadi sebelum kita mengisi, kita harus tahu judulnya. Nah, judulnya ini formulir apa, terus isinya, minta diisi apa. Jangan sampai mintanya nomor telepon, kalian isi bukan nomor telepon. Mengapa kita harus mengisi alamat lengkap saat mengisi formulir, teman-teman? Biar mudah dihubungi. Bagus, biar mudah dihubungi. Luar biasa. Kenapa harus alamatnya lengkap? Agar mudah dicari. Bukan alamat dan tempat rumahnya, Bu. Ya, agar mudah ditemukan alamat dan tempat rumahnya. Jadi misal ada sesuatu, mudah dicari. Apa isi bagian formulir pendaftaran di atas? Tanda tangan dan nama jelas pengisi formulir, Bu. Ya, apa tanda tangan, nama terang, mengisi formulir. Bu Puji rasa di sini kalian sudah paham tentang bagian-bagian formulir. Nah, di sini ada formulir tadi. Nah, ini kalian isi sesuai dengan data diri kalian, Ini adalah salah satu hasil kerja teman kalian. Coba kalian cermati. Yang ditulis Zanika sudah betul atau belum? Betul, Bu. Di bagian identitas diri Zanika, dia menuliskan apa saja? Di bagian Nama lengkap, tanggal lahir, umur, kelas, alamat, nomor WA orang tua. Zanika akan mengikuti ekstrakurikuler apa? Drum band dan lomba mewarnai, Bu. Bagus, Nah, di bagian bawah atau yang disebut ekor, di sini tertera apa? Tanda tangan dan nama lengkap, Bu. Tanda tangan dan nama lengkap. Yang bagian bawah namanya? Catatan. Tadi Bu Puji lihat
tugas-tugas kalian juga sudah sama seperti punya Zanika. Berarti kalian sudah memahami cara mengisi formulir. Oke, terima kasih. Bu Puji mau tanya, kesimpulan pembelajaran kita sejak pagi tadi apa menurut kalian? Salah satu dulu, gantian. Sifat-sifat magnet dan formulir, Bu. Sifat-sifat magnet: 1. Kutub berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak-menolak. 2. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 3. Gaya magnet dapat menembus benda. 4. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, Bu. Bagus. Nah, itu tentang kesimpulan magnet. Sekarang yang kesimpulan formulir, coba Linda. Formulir terdiri dari 3 bagian, Bu. Bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Dan 2 kutub yang berbeda jika disatukan akan tarik menarik. Adapun 2 kutub sejenis disatukan akan saling tolak menolak. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. Oke, bagus. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki 2 kutub. Yang kedua, kutub senama akan tolak menolak. Kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga, magnet dapat menarik benda tertentu yang terbuat dari besi. Yang keempat adalah magnet dapat menembus benda tipis. Contohnya ada kertas, kain, dan plastik. Untuk formulir, kita tadi sudah belajar bagian-bagian formulir, yaitu ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Sekarang Bu Puji tanya, adakah yang ingin ditanyakan? Kau sudah paham? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, sekarang Bu Puji tanya, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Setelah ini akan Bu Puji kirimkan link soal evaluasi. Tolong dikerjakan, nggih. Masih masa pandemi, nggih anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga terus pakai apa? Masker. Pakai masker. Oke. Untuk pembelajaran besok kita lanjutkan pada pembelajaran 4, nggih, dibaca materinya yang sudah Bu Puji bagikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Coba tadi pagi Irul, sekarang gantian yang mimpin doa Putri. Silahkan kita mari berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dan berguna untuk kehidupan kita. Putri, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih ya, hari ini kalian luar biasa. Kalian sangat hebat, sangat semangat. Ingat, tetap belajar karena kesuksesan kalian ada di tangan kalian. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.